Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah, marilah kita senantiasa dalam kehidupan ini bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan, dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah bagaimana kita senantiasa lebih tunduk dan taat terhadap aturan-aturan Allah, lebih tunduk dan taat terhadap perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, pada kultum subuh kali ini insyaallah saya akan bawakan satu kultum dengan judul hubungan al-mahabbah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, menjalin hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan keharusan mutlak yang harus kita laksanakan dalam kehidupan ini. Kenapa menjalin hubungan baik dengan Allah itu sangat penting? Karena ketika hubungan baik kita dengan Allah sudah terjalin, maka kita akan terus merasa dekat dengan Allah, sehingga dampaknya kita akan terus merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kehidupan ini kita akan senantiasa menyesuaikan perilaku kita, tingkah laku kita agar sesuai dengan aturan-aturan Allah, agar tidak melanggar aturan-aturan Allah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, kita merasa diawasi terus-menerus dengan Allah. Kenapa di luar sana masih ada saudara-saudara kita yang mengaku sebagai seorang muslim tapi masih berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah? Bisa dipastikan salah satu penyebabnya adalah hubungan baiknya dengan Allah tidak terjalin dengan baik. Dia tidak merasa dekat dengan Allah. Dia tidak merasa sedang diawasi oleh Allah, sehingga dia berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dekat dengan hambanya. Bagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku ini sangat
dekat. Ini artinya Allah maha dekat dengan hambanya. Hanya saja terkadang hamba-hambanya lah yang mencoba untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah maha dekat dengan hambanya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ini artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha dekat dan maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, salah satu bentuk hubungan baik kita dengan Allah yang diajarkan Al-Quranul Karim diantaranya adalah hubungan al-mahabbah. Al-mahabbah di sini Bapak Ibu mengandung arti hubungan cinta. Hubungan cinta di sini mengandung arti kita lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Ini artinya bahwa kita boleh mencintai apapun, kita boleh mencintai siapapun dalam kehidupan ini, tapi harus dipastikan cintanya kita kepada Allah harus lebih besar dibanding dengan cintanya kita kepada selain Allah. Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya adalah, katakanlah jika bapak-bapak, jika anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasannya kita boleh mencintai istri kita, kita boleh mencintai anak kita, kita boleh mencintai harta kekayaan kita, kita boleh mencintai perniagaan kita, kita boleh mencintai pekerjaan kita, tapi harus dipastikan cintanya kita kepada Allah jangan sampai dikalahkan oleh cintanya kita kepada selain Allah. Jikalau cinta kita lebih besar, cinta kita kepada selain Allah lebih besar daripada mencintai Allah, maka Allah mengancam kita dalam At-Taubah 24 ini, fattarabbasu
hatta ya'ti Allahu bi amri. Kata Allah, tunggulah sampai aku menurunkan keputusannya. Tunggulah sampai aku menurunkan azab. Nauzubillah. Ini artinya ketika kita melihat musibah-musibah, bencana-bencana yang terjadi khususnya di negeri kita, yang terus-menerus terjadi, boleh jadi karena masyarakatnya lebih mencintai hartanya, lebih mencintai sesuatu selain Allah, apalagi menduakan Allah. Nauzubillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kekayaanmu, anak-anakmu memalingkan dirimu untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah mengingatkan. Terkadang anak kita, harta kekayaan kita, pekerjaan kita, istri kita, keluarga kita, itu melalaikan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bagaimana dalam kehidupan ini, apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita, harta kekayaan, pangkat jabatan, keluarga, anak, istri kita, bagaimana justru menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah, menjadikan diri kita lebih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Allah terus menerus bisa meningkat sehingga berdampak kepada ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah pun akan semakin meningkat. Itu saja yang bisa disampaikan pada kultum subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.